Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Utuh Bakai, hari ini kita akan membuat si asam keeng khas Aceh Rayu atau daging sapi asam pedas khas Aceh Besar. Ini masakan leluhur yang rasanya gurih nikmat luar biasa. Nah, ikuti video ini untuk bahan-bahan dan cara membuatnya. Bumbu-bumbunya sebagai berikut. Yang pertama, dagingnya sudah kita cuci bersih kan. Kita berikan air asam, kurang lebih 1 buah air asam atau kurang lebih 3 sendok makan air asam ya. Boleh asam jeruk perut, asam jeruk nipis ataupun asam cuka. Terserah mau yang mana. Biasanya ada yang pakai asam cuka. Kemudian ini ada bumbu nanti dihaluskan. Ada cabai merah kurang lebih 20, ada cabai rawit ni kurang lebih 1 genggam, ini ada 20 juga. Ini boleh cabai rawit sesuai selera. Kemudian ada bawang merah. Ini ada 4 buah atau 5 boleh. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas sebesar ruas jari aja. Ada bawang putih 2 siung. Nah, ini bumbu yang tidak dihaluskan. Ini ada kunyit 1 sendok teh. Ada ketumbar gongseng halus setengah sendok teh. Ini ada kelapa gongseng yang sudah ditumbuk ya. Ini bumbu khas Aceh Besar juga ini, atau disebut dengan u inilhu. Ini awuh telhu. Nah, ini kurang lebih 1 sendok makan. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini. Bersihkan semua bumbu-bumbu, kupas kulit bawangnya, kemudian cuci bersih cabainya, dan baru nanti kita blender. Sambil kita membersihkan bumbu-bumbu halusnya, ini boleh. Ini yang kunyit, ketumbar, dan kelapa gongsengnya boleh kita langsung masukkan ya. Ini sahabat. Ini kita masukkan. Kita aduk-aduk. Ini ingat ya, kurang lebih dagingnya hanya setengah kilo. Ini kita marinasi dulu dengan bumbunya. Ini sambil kita menunggu menghaluskan bumbu halusnya. Ini maaf sahabat karena saya menggunakan satu tangan menggunakan kamera. Jadi sedikit berisik. Ini kita diamkan. Ini lengkuas kan agak keras dia. Kita haluskan dulu ya sebelum masukkan ke dalam blender. Yang sudah kita bersihkan langsung masukkan blender. Isi air sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak isi airnya karena nanti mempengaruhi rasa. Sedikit saja untuk air masakan awal. Saat menggiling bumbu isi airnya sedikit saja. Ini sahabat bisa lihat airnya, sekedar hanya untuk bisa menggiling bumbu saja ya. Kita hidupkan blendernya. Nah, tidak begitu halus ya. Cukup kasar-kasar saja, namun halus-halus kasar lah. Ini bumbunya yang sudah halus ini langsung kita tuangkan ke daging tadi. Nah, ini bisa lihat tidak begitu halus sahabat ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kemudian kita salin ke dalam belanga tanah. Ini biar lebih masakannya lebih gurih, lembut dan harum. Nah, ini kita ratakan. Ini tidak perlu ditambah air ya, sudah cukup nih airnya. Karena nanti daging ini akan mengeluarkan airnya sendiri. Biarkan dia matang bumbu di awal sampai kental kita masak. Mari kita lihat proses memasak. Ini kita hidup apinya. Ini kita sudah hidupkan apinya sahabat. Kita tunggu mendidih ya. Nanti kita lanjut videonya. Ini sahabat, sesekali kita boleh lakukan pengadukan ya. Pelan-pelan kita aduk. Ini untuk kematangannya beda daging beda. Semakin tua sapinya ya semakin lama matangnya. Tapi ada tekniknya bagaimana membuat dagingnya empuk. Ini sahabat sudah mulai mendidih, tapi karena ada pantulan cahaya, ini kompornya saya pindah ya ke sebelah, biar lebih terang. Ini sahabat, kita matikan kompor yang ini, kita hidupkan di sebelah. Oke, kita lanjut memasaknya. Ini sudah mulai mendidih. Sesekali kita aduk sahabat ya. Boleh aduk dengan potongan kayu seperti ini. Ini sahabat, ini belum masak walaupun sudah kelihatan lezat ya. Ini air pertama ini kita tunggu benar-benar kering sekali sampai mengental.
Lihat terus videonya sampai nanti mengental. Ini sahabat, buihnya mulai menghilang ya. Ini bumbu pecah-pecah tadi masih kelihatan. Nah, inilah yang nanti terus menambah gurih rasanya. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa mungkin di rumah orang Aceh lainnya berbeda bumbunya, berbeda cara masaknya. Ini biasa terjadi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Namun ini merupakan resep di rumah kami yang sering kami buat. Cuman hari ini berbedanya karena kami tidak punya buah bentu namanya ya. Kita juga tidak ada jeruk purut, sudah habis kemarin masak daging kurban yang lain. Ini kita gunakan air asam jeruk nipis. Ada juga di kawasan tertentu menggunakan cuka untuk asamnya. Nah, selanjutnya sahabat jangan lupa koreksi rasa ya. Ini dah posisi ini air kan sudah mulai keluar air dagingnya, nampak kuahnya banyak. Kita coba koreksi rasa. Tujuannya adalah, bismillah, saya cek rasa dulu. Nah, tujuannya adalah, ini sudah pas sahabat. Tujuannya nanti ketika sudah kering, kita cukup tambahkan air segini sebagai kuahnya. Jadi tidak akan tawar dia. Nah, ini tujuan daripada cek rasa saat posisi seperti ini. Kalau rasanya belum sampai, kita keringkan lagi airnya, kita cek rasa lagi. Ketika kita menambah kuah nantinya, kita tahu di posisi mana kita harus menambah kuahnya. Ini sahabat sudah nampak mulai mengering. Nah, ini tapi belum cukup ya. Kita tunggu sampai lebih kering lagi. Sesekali kita aduk juga. Nah, ciri-cirinya sudah hampir benar-benar mengering itu sahabat. Di pinggir-pinggirnya ni sudah ada minyak-minyaknya. Ini keluar minyak ya di pinggir-pinggir ni. Ini dah mulai ada minyak-minyaknya ni. Nah, nanti sampai benar-benar minyaknya lebih banyak. Karena minyak itulah nanti akan membuat daging lebih cepat empuk dan gurih. Ya, ini tambah kering sahabat ya. Ini kalau sudah begini sering-sering digoyang-goyang ya. Biar tidak hangus ya. Tapi ini belum. Masih menunggu air yang ini nih lebih kering lagi sampai bumbunya kental. Nah, ini sahabat sudah sangat kental ya, bisa lihat. Tuh sudah sangat kental, bumbunya sudah benar-benar kental ya. Nah, ini sahabat kita koreksi dagingnya dulu, sudah empuk belum? Kita ambil satu. Kita tes. Kita tes gigit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan masih belum empuk sekali. Sudah setengah empuk, apa sudah bisa dimakan. Namun kalau buat gigi yang kurang-kurang kuat, tidak bisa menggigit. Nah, caranya bagaimana? Saat kondisi seperti ini, sudah mulai kental seperti ini, untuk membuat daging empuk, tambahkan air sedikit saja. Ini setengah gelas sahabat nih ya. Siramkan di pinggir. Yang pertama membersihkan sisa-sisa bumbu pinggir. Yang kedua supaya dagingnya tidak tercuci. Sehingga bumbunya tidak lepas dari dagingnya. Demikian sahabat. Kita cucuk-cucuk saja. Jangan kuat-kuat digoyang ya. Ini tidak boleh diaduk kuat-kuat lagi. Kita tunggu lagi sampai dia kering, sampai daging empuk. Sekiranya daging masih keras, dalam kondisi seperti ini, kita keringkan lagi. Kita tambahkan lagi airnya sedikit. Sampai benar-benar empuk, baru kita tambahkan kuah secukupnya. Begitu seterusnya, itu tipnya sahabat ya. Kalau kita ingin membuat dagingnya empuk. Yang paling penting diingat adalah, saat menambahkan air jangan terlalu banyak. Dan jangan terlalu diaduk setelah airnya kita tambahkan. Kita tunggu kering lagi sampai dagingnya empuk. Ini sahabat sudah lebih kering lagi ya. Nah, kita tambahkan air juga sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak. Kita tunggu lagi sampai dia mengering kembali. Nah, kami rasa ini setelah ini sudah empuk dagingnya. Nanti kita tambahkan kuah secukupnya sesuai dengan rasa. Jangan lupa koreksi rasa supaya begitu kuahnya matang kita langsung siap sajikan. Tidak perlu menunggu lagi keringnya kuah. Kalau kita tambah kuah banyak, pasti kita akan tunggu kering lagi sampai pada posisi rasanya pas di lidah. Nah, ini sahabat, kita karena dagingnya sudah empuk,
Kita tambahkan kuah secukupnya. Dan kita tunggu sampai kuahnya mendidih. Baru sudah kita siap sajikan. Ini kami buat bumbunya agak kental itu tadi ya. Resepnya itu bisa tambah kuah yang sedikit banyak. Namun juga koreksi rasa. Jangan lupa sering-sering koreksi rasa ya. Nah ini di sini kalau mau tambah penyedap boleh. Kalau teman-teman mau tambah penyedap mungkin atau kurang garam. Kalau kurang pedas, kadang cabenya berbeda. Itu cukup giling cabai rawitnya saja di blender. Dengan air siramkan. Jangan tambahkan cabai merah. Tapi cabai rawit untuk pedasnya ya. Kemudian kalau mau tambah penyedap ya silahkan. Tapi ini sudah gurih. Tidak perlu tambah penyedap lagi. Sudah gurih. Memang resepnya sudah sesuai dengan selera orang-orang terdahulu. Sehat tanpa MSG. Dan sahabat bisa lihat, setiap kita menambah air baru dalam setiap masakan, kita masak apapun ya, pasti ada buih-buih seperti ini. Ini buih ini menandakan bahwa airnya belum matang sahabat. Ini tandanya airnya belum matang. Jadi kita tunggu sampai buihnya benar-benar habis nanti. Itu ciri-ciri sebuah masakan yang berkuah sudah cukup matang airnya. Dan kita mengkonsumsinya sudah aman. Tidak mengkonsumsi air yang setengah mentah atau belum matang sepenuhnya. Nah sahabat, sekali lagi ini kan sudah berminyak, minyaknya. Kemudian buih-buihnya sudah mulai hilang kan. Ini tandanya kuah kita sudah matang. Sudah siap kita sajikan. Demikian sahabat, resep si asam keeng atau daging asam pedas khas Aceh Besar. Nah, ini kita cicipi sekarang. Koreksi rasa sebelum kita angkat. Bismillah, alhamdulillah sudah pas. Nah, ini kita angkat sahabat ya. Nah, ini luar biasa, mantap, sedap. Ya, siap disajikan. Jazakumullah khairan. Silakan like, share dan subscribe video kami jika dirasa bermanfaat.